Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lainnya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Eva yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan begitu syahdu. Suaranya bagus banget, Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang membacakan dan yang mendengarnya mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya Pak Ustadz memberikan tausiah, izinkan kalau Teh Ina sebagai Ketua Majelis Ta'lim Nurul Qopi sedikit aja. Ya apa aja Teh, misalkan sepatah dua patah kata untuk kita agar kita nggak apa-apa dah serak-serak basah, seksi malah. Mudah-mudahan kita selalu kompak Teh Ina. Mungkin kita Ina punya niat juga kalau kita habis lebaran ke Jogja kan
Kan belum tahu, coba Teh Ina punya rencana apa untuk Nurul Qalbi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak serak-serak. Pertama-tama terima kasih kepada Agus yang telah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan sehat afiat serta berkah selalu. Juga terima kasih kepada Lili yang telah mengarrange rencana kita untuk healing ini. Mudah-mudahan mendapatkan balasan pahala yang baik. Juga pada teman-teman yang telah ikut partisipasi tentunya jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan ikatan ukhuwah kita Islamiyah ini tambah erat dan kita bisa terus secara rutin. Juga mungkin tadi Lili udah menyinggung bahwa memang ini Lili itu memang udah tetap menjadi IO outing ya. Jadi nanti kita nagih aja ke Lili untuk next outing kita kemana lagi. Boleh ke Jogja atau kemanapun ya, insya Allah. Itu aja mungkin, dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Agus Fakih ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah Agus akan memberikan pembekalan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini menjadikan bulan Ramadan yang istimewa, tidak biasa-biasa aja dilalui, tetapi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah melalui berpuluh-puluh tahun ya, berkali-kali kita melewati bulan Ramadan. Mungkin sudah ada 50 kali lebih kita sudah melewati bulan Ramadan setelah kita balik ya. Dan mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan Ramadan istimewa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Lili. Nuhun Teh Ina. Jadi insya Allah mungkin untuk healing seperti ini yang masih di dalam kota seperti ini mungkin kita jadwalkan 3 atau 4 bulan sekali kali ya Teh Ina ya. Untuk yang jauhnya mangga kalau mau ke Jogja nanti kita arrange juga insya Allah. Baiklah, mungkin Bu Darwis juga kabar yang untuk itu ya, untuk sedekah yang untuk Ramadan udah mulai dibuka di Bu Darwis. Mangga silahkan yang belum untuk segera memberikan sedekahnya yang rutin yang dilakukan oleh Nurul Qalbi. Itu udah rutin kan ya Teh Ina ya Bu Darwis ya? Rutin, iya insya Allah rutin. Baiklah, acara selanjutnya itu saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Temanya apa Pak Ustadz hari ini? Mangga Pak Ustadz ya, temanya silahkan menyampaikan. Pak Ustadz teh asli Sumedang? Oh, paling mana Sumedangnya? Abdi mah besan Sumedang teh, jadi kas Sumedang teh sejak punya besan aja dulu mah nggak pernah, jarang. Gitu. Iya, iya, mangga. Oh, di pesantren. Oh iya, mangga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra Rajab wa Sya'ban wasilatan listi'dadi nailir rahmati wal maghfirati wa idkin minan nirani fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizatil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnah wal Qur'an, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi, itu Sunda atau Indonesia atau gado-gado wae? Indonesia. Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang saya ta'zimi, saya menghormati, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Nurul Qalbi Ibu Ina beserta seluruh pengurus dan jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini.
Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertolabul ilmi, berhealing, bernaodai tadi seueur pisan ya. Berihlah, kemudian bertadabbur alam, yang mana semoga hadirnya kita pada kesempatan hari ini menjadi kebaikan, menjadi keberkahan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada panutan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan kita pada kesempatan pagi hari ini bersama kita akan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, yang mana melalui pembacaan suratul Fatihah ini semua yang menjadi hajat, keinginan, rencana kita senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah, berada dalam keselamatan dan senantiasa berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita yang sedang sakit atau saudara kita yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka semuanya, kepada kita semuanya. Apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tua kita, keluarga yang telah meninggal dunia, semoga Allah terima iman dan Islamnya, ampuni semua salah dan dosanya, menempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan pengantar supaya kita lebih paham apa yang kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa baik itu di dalam tahun Masehi ataupun tahun Hijriyah, masing-masing memiliki 12 bulan. Di dalam tahun Hijriyah, 12 bulan yang dimaksud adalah bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian halo, ayah henteu ieu teh nya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Balikan deui jiga nama ieu. 1 Muharram, yang kedua Safar, kemudian 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jigana beda aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ayo mah lancar. Nah, oleh sebab itu maka saya sering menyampaikan di banyak pengajian, kalau tidak bisa menghafalkan nama-namanya maka kita singkat saja. Musa, Roro, Juju, Rosa, Dul. Nah gitu sok, cobian. Musa, Roro, sok. Juju, Rosa, Dul. Nah, ulang deui sia. Musa, Roro, Juju, Rosa, Dul gitu lah Sunda mah gitu. Jigana apalna ngan dul hungkul ya. Musa Muharram, Safar, Roro Rabiul Awal, Rabiul, Juju Jumadil Awal, Jumadil, Rosa yang pertama, Rojab, Sya'ban, Rosa yang kedua, Ramadan, Syawal, Dul
Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terus apal teh acan? Sik cobian hiji, dua, tilu, Musa, Roro, Juju, Rosa. Dul nah hungkul bener. Terus apal ya, terus apal? Tah. Jumlahnya sabaraha tadi? 12. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis berikut dalam Quran disebutkan 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Saya ulang lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Terus biasa dihafal tuh dia. Nah, opat ya. Dzulqa'dah. Asa beda ada celohok. Nah, itu dah sok coba. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tuh, gitu ya. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka pertanyaannya, Ramadan itu bulan yang dimuliakan ataukah tidak? Dimuliakan. Tapi termasuk yang 4 tadi enggak? Kan saya tadi sebutkan di dalam Quran inna iddatasyuhur, singkatnya di dalam Al-Quran ada 4 bulan yang dimuliakan. Sepakat para ulama tafsir menyebutkan 4 bulan yang dimuliakan itu yang tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Tetapi kita tahu bahwa Ramadan juga merupakan bulan yang dimuliakan. Betul atau tidak? Nah, tetapi kenapa kok tidak termasuk yang 4 bulan tadi? Bisa dipahami sampai sini? Oke. Saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan itu pada mulanya bukanlah bulan yang dimuliakan. Saya ulang, Ramadan itu pada mulanya bukanlah bulan yang dimuliakan. Tetapi ketika Ramadan dipilih oleh Allah menjadi wadah turunnya Al-Quran, maka Ramadan seketika itu langsung naik derajatnya menjadi bulan yang dimuliakan sebab kemuliaan bisa dipahami? Ya. Ketika bulan Ramadan itu bulan yang biasa saja dan kemudian dipilih oleh Allah menjadi turunnya Al-Quran. Sebagaimana ayat yang tadi dibaca, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai wadah, tempat, waktu turunnya Al-Quran. Jadi aslinya yang mulia itu Ramadannya apa Al-Qurannya? Al-Qurannya. Tetapi ketika Al-Quran itu turun berdekatan dengan satu tempat, dengan satu waktu, maka tempat dan waktu yang bersinggungan dengan Al-Quran pun menjadi bulan yang mulia. Naik derajatnya. Bahkan kemuliaan Ramadan itu mengungguli 4 bulan yang tadi disebutkan. Bisa dipaham? Berarti total bulan yang dimuliakan itu jadi berapa? Sok balikan deh hiji, si pohok ya. Hiji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. Bisa dipaham sampai sini? Oke. Abdi lalaunan ya. Karena di depan saya ada yang berpuluh-puluh tahun masuk Ramadan ya. Para gadis-gadis masa lalu semuanya ya. Nah, begini. Sebelum Ramadan atau saat ini kita itu sedang masuk pada bulan apa ini? Kumaha ya. Halo. Jangan-jangan lagi jet lag ya. Ngelag. Enggak? Sekarang bulan apa ini? Sya'ban. Nah, pertanyaannya, Sya'ban itu bulan mulia ataukah tidak? Kita pahami Sya'ban itu sekarang ini bulan mulia ataukah tidak? Ada yang tidak, ada yang mulia. Ini mana ya? Oke, gini. Ya, oke. Ada satu kaidah. Ketika ada sesuatu yang terjepit, maka hukum situasi kondisinya akan mengikuti sesuatu yang menjepit.
mun aya perkara nu kacepet, maka situasi kondisinya mengikuti sesuatu anu nyepet. Cek Sunda maya. Bisa paham ya? Halo, halo. Kita tahu bahwa Rajab tadi bulan mulia tidak? Halo, ya kudu nangtung jigana ya. Halo. Rajab itu tadi mulia atau tidak? Mulia. Karena termasuk 4 bulan tadi yang pertama ya. Nah, Ramadan mulia tidak? Mulia. Sya'ban ketika ada di tengah-tengah di antara bulan yang mulia, maka dia naik statusnya pun menjadi mulia. Sebab naon? Kacepet. Gitu. Kahartos ya. Senin libur, Selasa masuk, Rabu libur. Maka Selasa biasanya ikut. Sebab apa? Kacepet. Bisa dipahami ini? Tuh. Maka sepakat para ulama memasukkan Sya'ban pun menjadi bulan yang mulia. Jadi total bulan yang mulia ada berapa? 6. 1. Halo, ayo. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Sya'ban, bisa dipahami ini? Kalau kita lihat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram beriringan 3 bulan itu. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan beriringan juga. Betul tidak? Nah, berarti gini. Kita itu sekarang berada pada pertengahan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang itu, Sya'ban itu. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, itulah kenapa para ulama menyebutkan rangkaian dari 3 bulan ini merupakan bulan yang dimuliakan. Oleh sebab itu maka bulan-bulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, maka ketika 3 bulan ini dimuliakan oleh Allah, ketika 3 bulan ini merupakan bulan yang barakah, maka setiap amal yang dilakukan oleh hambanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Contoh, Rajab kemarin, 1 kebaikan dilipat gandakan 70 kali lipat. 1 kebaikan kita lakukan di bulan Sya'ban dilipat gandakan 700 kali lipat. 1 kebaikan kita lakukan di bulan Ramadan besok akan dilipat gandakan minimal 1000 kali lipat. Balikan deui. Rajab dilipat gandakan berapa? 70. Sya'ban dilipat gandakan berapa? 700. Ramadan dilipat gandakan berapa? Minimal sanes 1000, minimal 1000. Ada dengan saukur minimal. Beda. Minimal 1000 dengan 1000 sama atau beda? Ketika disebutkan minimal 1000 bisa nggak 5000? 10.000? Ketika disebutkan 1000 bisa nggak 5000? Tidak. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Berarti gini, ibu-ibu sekalian, silaturahmi 1 kali kita lakukan pada bulan Rajab, maka silaturahmi yang dilakukan itu bernilai di sisi Allah sebanyak 70 kali silaturahmi. Silaturahmi sekali di bulan Sya'ban ini, maka otomatis silaturahmi itu setingkat dengan 700. Silaturahmi sekali di bulan Ramadan, maka setingkat dengan gitu, nyambung ya, nyambung. Alhamdulillah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, akan tetapi di mana Allah melipat gandakan kebaikan, maka keburukan pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Halo. Ketika Allah melipat gandakan kebaikan di satu tempat, di satu waktu, maka keburukan pun akan Allah lipat gandakan. Berarti ketika keburukan dilakukan 1 kali di bulan Rajab, maka sama dengan keburukan senilai 70. 1 kali keburukan kita lakukan di bulan Sya'ban, maka sama dengan melakukan keburukan sebanyak 700. 1 kali kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka sama keburukan dilakukan sebanyak minimal 1000. Bisa dipahami sampai sini? Oke, saya pelan-pelan sekali lagi nih, pelan-pelan supaya nanti ibu-ibu pulang ke rumah bisa merenung bahwa apa yang kita lakukan di bulan-bulan ini
dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Keburukan yang kita lakukan pun sama dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita perlukan gitu kan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, berikut apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan ini. Tentunya yang harus kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Sehingga begitu beruntungnya orang-orang yang bisa dengan mudah melakukan kebaikan. Dan begitu celaka bagi orang-orang yang sulit melakukan kebaikan. Nah, kira-kira kita termasuk orang yang gampang atau sulit melakukan kebaikan? Ayeuna atau kumaha ieu teh? Ayeuna. Nah, tapi semoga kita diberikan kemudahan di dalam melakukan kebaikan. Ingin atau mau kita merupakan menjadi orang yang mudah melakukan kebaikan? Mau? Nah, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan supaya kita dipermudah untuk melakukan kebaikan tiada lain adalah barokah. Selama orang itu mendapatkan yang namanya keberkahan, maka dia akan mudah melakukan kebaikan. Tetapi ketika ada orang yang belum mendapatkan yang namanya barokah, nampaknya akan sulit melakukan yang namanya kebaikan. Nah, itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah doa yang harus kita terus baca dan kita usahakan. Ketika masuk bulan Rajab, yang beliau pintakan adalah barokah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Penting tidak yang namanya barakah? Penting, karena dengan keberkahan kita akan mudah melakukan kebaikan. Ketika kita mudah melakukan kebaikan, maka hadiahnya adalah surga. Hoyong lebet surganya. Naon syaratna? Kebaikan pandadi. Allahu Akbar itu. Nyambung henteu ieu teh nya. Hoyong lebet surga. Naon syaratna? Kebaikan. Bagaimana caranya supaya gampang melakukan kebaikan? Barokah ya Allahu Rabbi. Itu tunduh kumahanya. Tunduh. Lan fokus tos. Ketika kita mendapatkan barokah, maka kita akan mudah melakukan. Ketika mudah melakukan kebaikan, insya Allah kita akan mudah masuk hoyong lebet surga. Naon syaratnya? Kebaikan. Kumaha carana supaya gampil midamel kasayan? Barokah. Ya, barokah dulu nih. Ya. Oke. Bisa dipahami ini kerangkanya di situ. Nah, oleh sebab itu maka penting tidak yang namanya barokah. Penting. Sampai dalam berbagai aspek kehidupan Nabi itu meminta yang namanya barokah. Ketika masuk Rajab Sya'ban, yang beliau pintakan barokah. Ketika melihat makanan dan minuman itu, yang beliau pintakan yaitu barokah. Ketika melihat orang yang sedang panen, yang dipintakan oleh Nabi kita pun sama barokah. Ketika melihat orang yang melakukan pernikahan, yang beliau pintakan, didoakan itu adalah barokah. Setiap subuh beliau meminta kepada Allah supaya kita umatnya mendapatkan barokah. Tadi sudah disampaikan, masuk Rajab Sya'ban yang beliau pintakan barokah melalui doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa Rajab, doa Sya'ban meminta yang namanya barokah. Melihat makanan dan minuman yang dipintakan oleh Nabi pun sama, yaitu barokah. Melalui doa, Allahumma barik lana fi Rajaba fi ma razaqtana wakina
azabannar. Melihat orang yang panen yang dipintakan oleh Nabi pun barokah melalui doa, Allahumma barik lana fi samarina. Tak apalnya iya. Tak. Bab ibu-ibu nih, ketika mau panen atau mendapatkan honor, mendapatkan gaji, mendapatkan uang, duit, bacakan doa ini supaya honor kita, supaya gaji kita itu barokah. Kumaha doana nembe? Barik lana fi samarina. Bagus. Tuh, fi samarina. Ada orang yang melaksanakan pernikahan yang dipintakan oleh Nabi pun barakah melalui doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berarti penting tidak barakah? Penting. Lihat Nabi kita, semua aspek kehidupan tidak lepas dari permohonan yang namanya barakah. Karena dengan keberkahanlah seseorang akan mudah melakukan yang namanya kebaikan. Sejak kapan barakah itu dipintakan oleh Nabi untuk menyambut bulan suci Ramadan tadi? Sejak Rojaban tadi. Ya Allah Rabbi, Allahu Akbar gitu. Enggak usahnya ngaji nanya. Lajengkeun atau kumaha ieu teh? Lajengkeun. Dugi tabuh sabaraha? Lah. Dugi tabuh 12. Oh, iya lila teuing 12 mah tuh. 11. Oke. Iya, barokah, berkah jeung berkat sami, Bu. Iya, sami. Itulah kenapa kita selalu saja mendapatkan menggunakan simbol-simbol dalam kehidupan sehari. Ada yang namanya berkat. Berkat itu kan sebetulnya barokah juga. Nanti saya akan jelaskan. Begini. Berarti penting tidak barokah? Penting. Ingin mendapatkan barokah? Pantas tidak? Wah, cuk saha ya. Sok pede. Nah, gini. Ibu-ibu sekalian. Barokah itu hadiah dari Allah. Yang Allah berikan hanya kepada manusia yang pantas disebut sebagai hamba Allah. Ya, yang diakui sebagai hamba Allah. Pertanyaannya, kita hamba Allah bukan? Saur saha? Saur abdi. Lamun saur abdi mah berarti ngaku-ngaku atau diaku? Ngaku-ngaku, iya kan? Itu ngaku-ngaku. Yang mahal itu yang diaku atau yang mengaku-ngaku? Yang diaku. Berarti kita itu mahal atau murah? Nah, di sini nih, di sini yang menjadi fokus kita. Selama kita itu diakui sebagai hamba Allah, ya, bukan ngaku-ngaku, tetapi diakui sebagai hamba Allah, maka kita akan mendapatkan yang namanya bahkan bukan hanya barakah, sebagaimana yang disebutkan ibu tadi, bukan hanya barakah, kita akan mendapatkan hidayah, kita akan mendapatkan inayah pertolongan, kita akan mendapatkan semua program-program kebaikan yang Allah siapkan untuk kita, asalkan kita diakui sebagai hamba Allah. Ingin diakui sebagai hamba Allah. Bagaimana caranya? Tos ngajawab teh can abdi. Cicing heula berarti atuh. Itu retorika, retorika ceramah. Gini berarti, ketika kita ingin diakui sebagai hamba Allah, caranya kita lihat, mampu ataukah tidak kita itu menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti poinnya, bahwa dengan perbanyak zikir itulah kemudian kita akan bisa dengan baik melakukan yang namanya segala aktivitas yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan nanti. Nah, menjadi pribadi yang berzikir itu harus ditumbuhkan sejak Rajab
Sya'ban, sehingga nanti di Ramadan kita akan bisa dengan mudah mendapatkan kemanfaatan di bulan suci Ramadan. Baik, yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah itu adalah senantiasa membuat diri kita itu suka terhadap zikir kepada Allah. Ya, zikir itu ada banyak macamnya. Satu, kalimat thayyibah. Ya, la ilaha illallah, Allahu akbar. Surat An-Nisa 103 menyebutkan ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah dengan lisan kita, berarti kita sedang berzikir kepada Allah. Berarti satu apa macam zikir itu? Kalimat thayyibah. Perbanyak, namanya kalimat thayyibah. Ketika kita memperbanyak kalimat thayyibah, maka otomatis kita sedang memasukkan kemuliaan-kemuliaan Allah di dalam hati kita. Sehingga dengan kemuliaan itu, maka hati kita menjadi nurul qalbi, menjadi hati yang bercahaya. Gara-gara apa? Zikir melalui kalimat thayyibah. Satu, ayat 5 salaras nama. Sadayana disebutkan atau hiji heula? Oh, langsung sadayana 5. Sugan terek ngondang deui. Hiji zikir. Yang kedua membaca satu kalimat thayyibah. Yang kedua membaca Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Di dalam Al-Quran itu sendiri menyebutkan jati dirinya sebagai zikir. Berarti gini singkatnya, ibu-ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran berarti kita pun sedang berzikir kepada Allah. 2, membaca Quran. 3, sholat. Surat Toha ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ketika kita sholat, memperbanyak sholat, baik itu wajibnya, sunnahnya, berarti kita sedang berzikir kepada Allah. Sabaraha cenah? Oke, sebutkeun deui hiji kalimat thayyibah. Nu kadua baca Quran. 3, yang keempat belum, ya solawat. Surat Al-Hijr ayat 40 sampai 48. Ketika kita memperbanyak membaca salawat, bukankah salawat itu kepada Nabi? Kan gitu mungkin, ya. Tetapi ingatlah bahwa semua redaksi, semua lafaz salawat itu sebelum menyebutkan Nabi Muhammad, terlebih dahulu kita menyebutkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Sebelum kita menyebutkan nama Nabi Muhammad, terlebih dahulu kita menyebutkan nama Allah. Berarti ketika kita bersalawat pun sama disebut dengan zikir kepada Allah. 4. Yang kelima, majelis seperti ini. Ya, majelis seperti ini disebut juga zikir. Surat Ibrahim ayat yang ke-5 atau yang ke-6, 56. Majelis perkumpulan seperti ini disebut juga sebagai zikir. Karena di majelis-majelis seperti ini kita diajak untuk mengingat Allah. 5, hiji kalimat thayyibah. 2, 3, 4, 5, majelis. Gitu aja, majelis, supaya lebih mudah dipahami, ya. Nah, apa keuntungannya ketika kita semua zikir? Begitu ya. Kita tahu bahwa yang namanya zikir itu maknanya adalah sebutan. Yang kedua, makna zikir juga yaitu sambungan. Ketika kita berzikir berarti kita sedang menyebut nama Allah. Ketika kita berzikir berarti kita itu sedang menyambungkan hati kita dengan Allah. Saya akan bahas. Penting tidak yang namanya sebutan? Penting, karena dengan sebutan melahirkan perhatian. Misalnya yang hadir di sini jumlahnya ada 500 ada ya? Ada 500 orang. Nah, kira-kira saya memperhatikan semua yang hadir ini bisa atau tidak? Tidak.
Ya, meskipun saya memandang semuanya tetapi tidak bisa memperhatikan satu persatu secara khusus, betul tidak? Ya. Tetapi ketika ada satu orang yang menyebutkan nama saya, meskipun duduknya di belakang, meskipun duduknya terhalang oleh sesuatu, pasti saya akan berusaha mencari sumber suara yang menyebutkan nama saya. Betul? Ya. Apalagi ketika kemudian orang yang menyebutkan itu adalah bukan hanya menyebutkan nama saya tetapi juga memuji saya. Lain ngan saukur, apa kih? Pasti kieu ya. Komo lamun ditambahan, apa kih nu kasep, didatangan diberi duit eta. Bisa dipahami ini analoginya? Nah, betapa beruntungnya orang-orang yang senantiasa mampu menyebut nama Allah di antara sekian banyak manusia yang hidup di muka bumi ini. Maka ketika kita menyebutkan nama Allah, otomatis akan melahirkan yang namanya perhatian dari siapa? Dari Allah. Orang kalau sudah diperhatikan pasti akan tenang kehidupannya. Apalagi yang memperhatikan itu bukan yang kaya, tetapi yang maha kaya. Bukan yang kuasa, tetapi yang maha kuasa. Betul tidak? Ibu pernah tidak diajak ke suatu tempat, diajak oleh orang yang luar biasa kaya, punya kuasa, punya segalanya. Kira-kira selama perjalanan tenang atau hariwang? Naon sababna? Terjamin, ditraktir. Betul tidak? Apa kita mikir makan di mana? Tidak. Apa kita mikir nginap di mana? Sebab apa? Sebab sudah dipikirkan, sudah dijamin, sudah diatur. Betul atau tidak? Bayangkan ketika kehidupan kita diperhatikan bukan hanya oleh yang kuasa tetapi yang maha kuasa, bukan hanya yang kaya tetapi yang maha kaya. Betapa tenang kehidupan orang di dalam menjalani aktivitasnya di dunia ini. Itulah sebabnya zikir itu pun melahirkan yang namanya ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul. Surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebab apa? Sebab tadi ketika kita berzikir, kita sedang menyebut nama Allah. Ketika Allah disebut namanya, maka menghadirkan perhatian. Nah, yang selanjutnya sambungan. Makna zikir yang kedua adalah sambungan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita pun akan menghadirkan ketenangan manakala kita itu mendapatkan atau memiliki sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan analogi. Jika nama ayeuna tos kagungan HP sadayananya. HP teh manfaat atau napi henteu? Manfaat. Seueur atau napi sakedik manfaatna? Seueur pisan. Banyak sekali manfaat HP. Tetapi manfaat HP itu akan dapat memberikan manfaat manakala HP itu nyambung. Tersambung. Tetapi sebagus apapun HP, sebanyak apapun aplikasi yang terinstal di dalamnya, itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada kita manakala HP itu, kartu yang ada di dalam HP itu tidak nyambung. Punya Instagram, punya TikTok, ada yang punya, ada yang tidak. Tetapi manfaat dari Instagram, manfaat dari TikTok, Facebook atau media sosial apapun, WhatsApp apapun, itu tidak akan bisa memberikan dampak manfaat kepada kita manakala HP teh henteu nyambung. Menyambungkan yang namanya HP itu membutuhkan yang namanya kuota. Leres henteu? Lamun teu aya kuota antiasa nyambung. Henteu. Maka dibutuhkan pembelian kuota. Sedangkan yang namanya mengisi kuota itu tidak ujuk-ujuk langsung terisi tanpa adanya usaha, uang segala. Keula can wakakana duit itu ya.
Kalau kita hanya diam saja tanpa adanya usaha, kira-kira terisi henteu nu namina kuota? Henteu. Dan usaha yang kita lakukan untuk mengisi kuota itu kan luar biasa. Hujan ditempuh, bagaimana caranya kita itu mengisi yang namanya kuota hanya demi HP ini tersambung. Betul tidak? Tuh. Usaha, salah satu usaha yang dilakukan tadi teh perlu nu namina duit teh tadi. Terus ente, makanya itu kan HP. Kita lihat kalau umpama diri kita pun sama seperti HP, sebetulnya di dalam diri kita memiliki kartu hati yang harus kemudian diisi apanya? Kuotanya. Diisi kuota dipaksakan ke orang. Kalau mengisi kuota HP ke konter-konter yang telah tersedia, maka mengisi kartu yang ada di dalam hati pun sama di konter-konter majelis-majelis seperti ini. Paham? Perlu ataukah tidak yang namanya usaha? Perlu. Dan usaha yang dilakukan harus dengan berbagai cara. Bahkan kalau perlu dipaksakan ke orang. Ibu, pengawasan kan tidak selalu yang namanya semangat itu diberikan oleh Allah, betul tidak? Nah, kadang naik turun, ya, kadang semangat, kadang hente. Tetapi dalam rangka untuk mengisi kuota, bagaimanapun keadaannya, semangat ataukah tidak, harus dipaksakan hanya demi mengisi kuota yang ada. Nah, kalau diperluas lagi, sebetulnya di dalam diri kita tadi ada yang namanya kartu. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat tadi, hadir di majelis-majelis, melakukan sekian banyak ibadah-ibadah, betul atau tidak? Nah, kita lihat jenis kartunya misalnya. Kalau kartu HP ada yang namanya kartu Telkomsel. Di dalam diri kita juga ada kartu jenis Telkomsel. Apa Telkomsel itu? Terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan Allah melalui sholat. Komunikasi dengan Nabi Muhammad melalui sholawat. Komunikasi dengan orang-orang sekitar kita melalui silaturahmi. Itu kalau kartunya Telkomsel. Telkomsel punya anak dua. Satu simpati, yang kedua as. Apa simpati? Simpanan amal sebelum mati. Itu simpati. Lihat, cek kartu yang ada di dalam diri kita. Kalau kartu kita simpati, maka perbanyak amal sejak sekarang. Amal-amal kebaikan. Mumpung kita masih hidup, belum itu kalau kartunya simpati. Simpati mah mahal, as atuh. Naon as teh? Amal soleh. Perbanyak yang namanya amal soleh untuk mengisi kuota yang ada di dalam hati kita. Anak muda protes. Eta mah mahal kartuna, abdi mah XL cenah kartuna. Naon XL teh? Ekstra lillah. Semuanya harus karena Allah. Belajar karena Allah. Ibu-ibu mungkin masak, mencuci, melakukan aktivitas di rumah itu harus karena, kalau kartunya XL. Cenah kartu abdi mah eksis. Naon eksis teh? Amal ekstra istiqomah. Ya. Ya mau nang hese mikiran kartu-kartu juga kieu teh. Ya. Amal ekstra istiqomah. Apapun itu tidak menuntut amal itu harus banyak sebetulnya. Tetapi yang dituntut itu adalah istiqomah. Karena dengan keistiqomahan itu pun bisa mengantarkan seseorang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah dan seterusnya. Di dalam surat Fussilat tadi disebutkan. Tuh, eta lamun kartuna naon? Eksis. Allahu Akbar. Abdi macana kartuna mentari. Naon mentari teh? Meningkatkan takwa setiap hari. Nya, geus kartu geus kabeh di pikiran ku urang. Sok hayang kartu naon deui? Kartu halo itu hanya Allah. Kartu Indosat itu intensifkan doa dan sholat. Itu ayat. Kartu Smartfriend ayat semangat takwa pasti keren. Wah ayat. Tuh,
Gitu, nggak pasti dah. Oh, pe mah hese. Ya, semuanya ada. Tuh, kalau diibaratkan diri kita sebagai halnya handphone atau gadget gawai tadi, maka mari kita isi menuju bulan suci Ramadan ini, isi dengan kuota-kuota. Ya, paksakan melakukan yang namanya kebaikan, melakukan yang namanya amal-amal ibadah. Karena dengan amal ibadah itulah maka seolah-olah kartu yang ada di dalam hati kita terisi. Setelah terisi, insya Allah akan bisa menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kartu kita itu tidak terisi atau lama tidak nyambung, maka biasanya HP pun, kartu pun akan diblokir. Begitu juga diri kita. Kalau diri kita, hatinya, kartu yang ada di dalam diri kita itu sudah lama tidak menyambung dengan Allah, maka tentu akan diblokir. Blokir dari apa? Blokir dari rahmat Allah, diblokir dari magfirah Allah, diblokir dari keberkahan dari Allah, diblokir dari bahkan naudzubillah, diblokir dari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Maka supaya tidak diblokir, hayu orang isi kuota. Ketika diisi kuota, caranya bagaimana tadi? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jumlah zikir tadi ada berapa? Hiji, Allahu Akbar, ngahulang kabeh ngahulang. Kalimat thayyibah. Terus baca Quran. 3 salat, 4 sholawat, 5 tuh majelis seperti ini. Ya, insya Allah dengan seperti itu maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hati kita. Kalau sudah ketenangan di dalam hati kita, maka otomatis ya, kita akan mudah melakukan kebaikan. Nah, itulah tiada lain rangkaian dari keberkahan yang Allah berikan akibat daripada zikir yang kita lakukan. Sebab yang namanya zikir menghadirkan ketenangan. Kalau tenang pasti kalau bahagia pasti akan mudah melakukan kebaikan. Kahartos ya. Tuh tinggali. Ya. Berikut kalau misalnya gini, kalau misalnya hati kita tidak tenang, biasanya yang muncul adalah keburukan. Ibu sholat, tenang atau khawatir hati kita? Tenang. Ngaji Quran, tenang atau khawatir? Tenang. Ketika kita zikir tadi, membaca kalimat thayyibah misalnya, tenang atau gelisah? Tenang. Kita lihat misalnya, kebaikan-kebaikan itu, ibadah-ibadah itu ternyata menghadirkan ketenangan. Ya, betul tidak? Bisa. Tetapi keburukan yang kita lakukan, itu pasti gelisah. Coba, lamun orang mau misalnya, aya orang teh mau ya, hati teh tenang atau napi gelisah. Kita berbohong tenang atau gelisah? Atau dibonceng ku salaki tetangga. Nah, iya. Tenang atau gelisah? Ya, gelisah. Beda jeung dibonceng ku salaki sorangan. Itu pasti tenang. Bertemu dengan siapapun kita menyapa, Assalamualaikum. Betul tidak? Bahkan tidak segan tangan kita pun akan merangkulnya. Ketika dibonceng ku salaki sorangan. Tapi lamun dibonceng ku salaki tatang. Moal tenang. Ya. Ku gojek sok tinggali ku gojek we misalnya. Nah sugan misalnya nya tangan kita mau merangkulnya? Tidak. Papanggih jeung batur ge ngadadak atuh da ngadadak kurudung teh ditutupkeun juga kieu. Ya. Ternyata keburukan, manakala kita melakukan yang namanya keburukan, itu menghadirkan gelisah. Kalau sudah gelisah pasti susah. Kalau susah pasti akan jauh dari yang namanya kebaikan.
kadal fakru ayyakuna kufron. Seringkali keburukan-keburukan itu dilakukan manakala hati sedang susah, manakala kehidupan sedang susah. Maka perbanyak yang namanya zikir kepada Allah. Kalau hati kita susah, segera perbanyak ibadah kepada Allah. Ketenangan akan diberikan ke dalam hati kita. Nampaknya ini yang harus kita lakukan demi menyambut bulan suci Ramadan. Karena yang namanya sambutan sekali deui. Beda dengan colohokna abdi. Lamun sakali deui berarti teh loba nu colohok itu ya. Ya. Yang namanya sambutan bukan hanya dilakukan dari sebelumnya, tetapi hal yang penting dari sebuah sambutan adalah bagaimana suasana batin, suasana hati. Betul tidak? Saya pernah pengajian di satu tempat yang mewah luar biasa. Susuguhna teh loba, malarahal, enak. Tetapi yang punya rumah jemedut, teu ngeunah dahar, teu ngeunah. Betul tidak? Jemedut cemberut. Yang punya rumah anu nyuguhan teh bas kieu ya. Ketika misalnya aya bala-bala ya, ngadahar bala-bala teh juga orang juga mau gitu. Dipelongkeun jemedut teu ngeunah. Leres henteu. Tetapi seminimal apapun, sesedikit apapun, sesederhana apapun yang namanya suguhan, tetapi ketika yang punya rumah memiliki suasana batin yang baik, maka akan terasa nikmat dimakan, akan terasa nikmat dirasakan. Betul ataukah tidak? Maka ketika bahasa kita menyambut bulan suci Ramadan, ketahuilah yang terpenting itu bukan lahiriahnya, yang terpenting itu bukan mewahnya, yang terpenting itu adalah bagaimana suasana batin kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan suasana batin hanya bisa dikondisikan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kahartos. Atos atau lanjut? Ya. Kahartos atau entos? Asa entos tadi teh ka kupingna teh. Lajengkeun. Karena gini, banyak sekali orang sekarang di dalam menyambut bulan suci Ramadan lebih mementingkan suasana lahir daripada batin. Apa dampaknya? Dampaknya ibadah-ibadah yang Allah programkan di bulan suci Ramadan tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Contoh, taraweh we hiji. Taraweh pinuhna dengan 10 poe. 10 poe. Ya, wah sebelum Ramadan, lihat ketika tanggal 1, 2, 3 sampai 10 tuh. Bahkan daripada jelemana leuwih heula keneh sajadahna. Sajadahna mah geus di masjid. Leres henteu? Semangat. Tetapi di tanggal 11 beuki ngaleungit, beuki mundur. Kemudian sajelema-jelemana eueuh di masjid teh. Ditinggali teh keur ngakibek we di dapur nyieun ngaranna kue. Kue nastar, kue salju, kue keju, nepikeun ka ditata. Leres henteu? Ngabelaan ninggalkeun taraweh. Tingali. Ngabelaan ninggalkeun taraweh. Padahal tingali ketika kemudian geus beres tah, sudah beres yuk yang namanya kue disusun di toples itu. Nepikeun ka budakna menta ge ulah. Ulah yang lebaran. Salakina menta ge sarua, tong nu di dieu tuh dina ayakan weh tuh nu pahitna teh geuning. Allah. Geus beres eta kue. Kue sudah beres dibuat. Kan suka pakai toples, masih dilakban. Ameh teu dibuka sancan tanggal 1 Syawal. Tetapi lihatlah, sok ketika di tanggal 1 Syawal, ketika dibuka yang namanya lakban tadi, nah sugan payu ngajugrug weh di meja. Leres henteu? Da budak-budak teh resep keneh jajan di luar daripada memakan kue buatan indungnya sorangan. Leres gitu. Sok saya kasih indir ya mah. Ya betul tidak? Coba
Sok tinggali. Ketika kemudian aya tamu ge sarua. Nah sugan di toel eta ngaran kue ku tamu. Da sarua di imahna tamu ge sarua ngajugrug loba ka kue teh. Allahu Akbar. Lihat bagaimana suasana yang lahir Ramadan kita bertahun-tahun seperti itu. Gara-gara apa? Suasana batin yang tidak terkondisikan. Oleh sebab itu maka mangga orang siapkan suasana batin yang baik dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tenang kehidupan kita. Dan ketenangan ini akan terus bertahan sampai kita nanti meninggal dunia. Kita bayangkan ketika kita meninggal dunia dalam keadaan hati anu tenang, dicabut nyawa dalam keadaan tenang. Bahkan ketika nyawa itu telah menuju keharibaan Allah, nyawa jiwa orang-orang yang berzikir akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang akibat zikir yang selama di dunia mampu dihadirkan. Mutmainnah tadi ya. Kan ketenangan itu ada mutmainnah, ada sakinah. Ini lain tepuk sakinah lain. Kita majang kawin teman. Mutmainnah atau tumakninah. Tumakninah, ketenangan itu adalah ketenangan tumakninah itu hadir bagi orang-orang yang berzikir. Disambut nyawanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bukan hanya sambutan diberikan oleh Allah kepada orang yang berzikir, tetapi juga akan diridhoi, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, selain daripada keridhaan, maka akhirnya fadkhuli fi ibadi, akan diakui sebagai hamba Allah. Nah ini, kalau kita ingin diakui sebagai hamba Allah, bentuk diri kita banyak berzikir kepada Allah. Karena ketika meninggal dunia, Allah akan informasikan bahwa kalian merupakan orang-orang yang diakui kehambaannya oleh Allah. Ketika diakui kehambaannya oleh Allah, wadkhuli jannati, akan dimasukkan ke dalam surga. Bisa dipahami? Halo. Nah, maka apa kesimpulannya? Lihat, Ramadan mulia, Sya'ban mulia, Rajab mulia. Persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu harus dilakukan sejak bulan Rajab dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Rajab itu adalah waktu untuk menanam. Zikir itu harus ditanam di bulan Rajab. Dan di bulan Sya'ban, apa yang sudah ditanam itu harus dirawat dengan cara memperbanyaknya. Memperbanyak zikir-zikir yang ada. Ketika sudah memperbanyak zikir yang ada di bulan suci, di bulan Sya'ban ini, insya Allah kita akan dapat memanennya di bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan akan sangat berkesan dalam kehidupan kita. Halo. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan anugerah untuk dapat mempermudah zikir kepadanya. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Tos amin berarti atosan. Nah gitu. Saurna tadi teh aya dialog, teh aya. Mangga bila aya pertarosan serta acan ditutup mangga. Mangga. Gosok gigi ketika puasa. Ya, gosok gigi ketika puasa bagaimana mungkin ya? Ya. Aya deui pertarosan sanes antara napi ieu heula waleur heula. Oke. Di dalam ilmu fikih, ya saya bawa di dalam ilmu fikih, menggosok gigi ketika kita sedang berpuasa itu diperbolehkan selama sebelum zuhur. Jadi waktunya itu sebelum zuhur. Ya, itu diperbolehkan. Ya tentu masalah kehati-hatian untuk tidak masuk
tertelan, ya tentu itu merupakan sesuatu yang mutlak tidak boleh komo nepikeun ka sikat-sikatna diasupkeun mah gitu. Ya. Tetapi batas kebolehan untuk menggosok gigi itu sampai di waktu zuhur. Setelah zuhur makruh hukumnya. Bisa dipahami Bu ya? Setelah zuhur makruh hukumnya. Itu saja. Mangga aya nu sanesna? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 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 Wasiat Mm-mm. ya. Terus yang kedua 10 hari Ramadan itu ikhlas ya Ustaz. Di hari terakhir ya. Iya 10 hari terakhir. Jadi biasanya kan di beberapa masjid itu ada yang jamaahnya memang punya kegiatan sendiri-sendiri gitu ya, bisa mau sholat mau berdoa ngaji gitu. Nah, dari tahun kemarin itu di masjid saya tuh jadi kayak imamnya itu ngajak sholat bareng gitu Pak Ustaz, ngajak sholat bareng udah gitu ngajinya juga keadaan bareng gitu. Jadi sebenarnya itu gimana ya Pak Ustaz, jadi menghilangkan sedikit apa ya kehusuan ya, kayaknya kalau sendiri tuh lebih enak gitu ya Pak Ustaz. Kira-kira gimana sih Pak Ustaz mau menyampaikan keinginan bulan gede seperti yang sebelumnya? Iya. Dua pertanyaan. Pertama masalah tarawih tadi ya. Bagaimana saya secara global mungkin berjamaahnya seorang perempuan di masjid itu kan suka banyak lah nanti ketika Ramadan itu, utamanya ketika tarawih ya. Nah, salah satu yang memprotes ada seorang perempuan hebat bernama Atiqah binti Zaid, istrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan saking hebatnya beliau sampai beliau itu menjadi istri 4 syuhada. Ya, 4 syuhada karena suami-suami beliau itu meninggal, mati syahid semua. Ya, diawali oleh anaknya Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar itu meninggal, kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab, meninggal karena diracun oleh Abu Lu'lu. Kemudian diganti lagi dengan Zubair bin Awam, meninggal. Pokoknya 4 sahabat, satunya lagi Husain bin Ali. Ya, 4 sahabat meninggal, saking hebatnya. Nah, salah satu kehebatan Atiqah binti Zaid itu adalah memprotes tentang bagaimana kemudian perempuan itu dilarang untuk berjamaah di masjid. Gitu ya, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok perempuan dilarang ataupun seolah ada pelarangan sholat berjamaah di masjid? Karena dikhawatirkan timbulnya yang namanya fitnah. Ya. Bisa jadi dengan adanya perempuan ke masjid, mungkin ada laki-laki yang tertarik dan lain sebagainya sehingga timbul yang namanya fitnah. Sehingga dulu ketika di pesantren, saya di pesantren ada semacam anekdot yang disampaikan oleh guru itu. Ari geus kolot mah jiga nama moal fitnah. Kalau sudah tua gitu ya maksudnya, karena kecenderungannya sah sih nunggus kolot bekian gitu. Gitu ya maksudnya gitu. Nah, ya, ada saja kan mungkin ya. Tetapi poinnya di sini, selama kita bisa menjaga fitnah, ya, yang timbul ketika berjamaah sholat di masjid, maka diperbolehkan untuk berjamaah di masjid, gitu ya, diperbolehkan. Saya rasa itu untuk yang pertama Bu ya. Jadi silahkan kalau mau berjamaah sholat di masjid, asalkan mampu menjaga fitnah-fitnah yang ada. Karena mohon maaf, misalnya ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha yang banyak sekali itu, ya, sebagai gambaran, kan rata-rata didinya darah rangdan.
Ya, dandan, kemudian bajunya juga baru, belum lagi wewangian yang luar biasa semerbak. Memang sunnah, tapi untuk laki-laki kan sunnah itu. Tapi untuk perempuan itu bisa jadi menarik. Ya, karena pada saat umum seperti ini ada satu adab yang diajarkan oleh Nabi, bahkan di dalam Quran, fala takhdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa, di awal juz 22 itu singkatnya seperti ini. Ketika ada di umum seperti ini, sejatinya seorang perempuan harus menampakkan satu perilaku yang, mohon maaf dalam tanda kutip, judes. Ya, harus judes, jutek. Nah, judes, jutek, sehingga orang yang bertanya, utamanya laki-laki itu, tidak ada kesempatan untuk menggoda lebih lanjut. Jadi jangan sampai kemudian jalan ke Bandung kemana? Oh, ke sana. Nges pasti eta ninggang di lalaki anu kumaha wae ge pasti ada konotasinya negatif. Jadi ketika ditanya Bandung kemana? Maju we ke panggih jeung Bandung mah. Gitu. Nah, itu ajaran daripada Quran ya. Nah, gitu. Karena itu untuk tempo we gitu itu aya map, aya naon gitu tah fisik gitu we. Ya. Ya. Karena memang itu adab ya, karena untuk menjaga tadi kan, menjaga sesuatu yang timbul. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi ditanyakan untuk iktikaf sholat malam. Sebetulnya ibadah yang dilakukan malam itu satu dianjurkan, dan penganjurannya itu adalah penganjuran sendiri-sendiri sebetulnya. Ya, karena bahasanya adalah munajat. Apa munajat itu? Munajat itu berbisik. Arti daripada munajat itu adalah berbisik-bisik. Sehingga ketika disebutkan mari kita bermunajat kepada Allah di waktu malam, artinya adalah berbisik-bisik dengan Allah. Masa berbisik-bisik rame-rame? Masa berbisik-bisik menggunakan pengeras dan semacam itu ya awalnya. Ya, tetapi mungkin saja DKM itu ingin mengajak supaya lebih semangat dan lain sebagainya. Adab, gitu. Adapun misalnya ibu lebih memilih untuk bermunajat, berbisik-bisik, ibadah sendirian di rumah, itu pun sama baik. Silahkan, gitu ya. Bisa dipahami Bu? Ya. Manawi, cekap. Oh, mangga. Ya. Zikir. Kemudian menghasilkan ketenangan, Ya. kebahagiaan. Kemudian bisa nggak kita mengukur kesuksesan saum Ramadan kita? Bahwa saum ini kita jalani dengan berhasil, sukses, atau gagal gitu. Bagaimana parameternya ya, indikatornya? Ya, indikatornya. Ada satu kalimat yang sering diserukan dalam Ramadan itu, bahkan ketika Idul Fitri. Innamal id laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman taqwahu yazid. Jadi id itu sebagai finish, garis finish yang namanya Ramadan ya. Nah, disampaikan oleh Nabi bahwa id itu, perayaan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki tambahan ketakwaan. Ya, tambahan ketakwaan bukanlah bagi orang yang memiliki pakaian baru. Jadi indikatornya itu bukan yang serba baru itu, tetapi bagaimana kemudian setelah Ramadan itu mampu meningkatkan ketakwaan. Contoh gampang secara konkretnya, kalau sebelum Ramadan sholat kita itu 5 waktu, dan setelah Ramadan sholat menjadi yang istiqomah menjadi 7 waktu, itu termasuk berhasil di dalam pendidikan Ramadan. Jadi ada peningkatan, ngaji Qur'annya semakin banyak, kemudian sholatnya semakin banyak, puasanya semakin banyak, dan utamanya ada pada bagaimana hubungan sosial kita yang semakin baik. Nah, itu indikator daripada keberhasilan. Memang Nabi tidak secara konkret menjelaskan
hanya menjelaskan bagi mereka yang bertambah ketakwaannya. Kita tahu bahwa ketakwaan itu kan banyak sekali aspeknya. Nah, kita lihat saja kemarin, kalau kita ngaji Qur'annya sebelumnya itu cek Sunda mah belang betong, setelah Ramadan jadi rajin, dan berikutnya terus bertambah. Nah, itulah indikator keberhasilan pendidikan Ramadan. Saya rasa seperti itu saja Ibu untuk indikatornya. Ya, enggak sami-sami. Manawi? Atas cekap? Ya, Alhamdulillah mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi menuju siang hari ini. Selanjutnya, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, di hadapan-Mu kami duduk dalam kelemahan. Tangan kami terangkat namun hati kami sadar kami terlalu sering mengangkat tangan ini untuk maksiat, lebih sering melangkahkan kaki ini ke arah yang Engkau benci, dan terlalu ringan lisan ini berkata tanpa Engkau ridhai. Ya Allah, kami malu kepadamu, malu karena Engkau tak pernah berhenti memberi sementara kami sering lupa untuk mensyukuri. Engkau menutup aib kami di hadapan manusia, namun kami justru berani membuka dosa di hadapan-Mu ya Allah. Kami malu kepadamu bukan karena kami suci, tetapi karena kami penuh dosa namun masih diberi kesempatan untuk kembali. Malu karena Engkau melihat kami setiap saat, sementara kami sering hidup seolah-olah Engkau tidak melihat. Ya Allah, dalam pertemuan ini kami akui bahwa kami lemah, kami lalai, kami berdosa. Ampuni dosa kami yang kami ingat maupun yang kami lupakan, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa di masa lalu yang masih membekas dalam catatan amal kami. Dan dalam pertemuan ini ya Allah, kami sucikan nama-Mu dengan lisan yang penuh dengan noda. Kami agungkan Engkau dengan hati yang sering berpaling. Maka sucikanlah lisan kami, hidupkanlah hati kami dengan kami dianugerahi untuk memperbanyak zikir kepada Engkau. Bersihkanlah jiwa kami sebagaimana Engkau membersihkan orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, jangan jadikan rasa malu ini hanya berhenti di majelis ini, hanya berhenti di hari ini. Jadikan ia penjaga kami saat sendirian, pengingat kami saat hendak berbuat dosa, penghalang kami dari maksiat ketika tak ada manusia yang mampu melihat kami. Ya Allah, jika suatu hari kami tergelincir lagi, ingatkan kami bahwa Engkau maha melihat. Jika hati kami mengeras, lembutkanlah ia dengan zikir. Jika langkah kami menjauh, kembalikanlah kami sebelum Engkau menutup pintu taubat untuk kami. Ya Allah, terimalah majelis kami ini, terimalah pertemuan kami ini, terimalah ibadah-ibadah kami ini, terimalah kesedihan yang jatuh karena-Mu. Jangan Engkau kembalikan kami dari majelis ini kecuali dengan keadaan yang Engkau ampuni. Ya Rabbana, jadikan kami hamba yang malu kepadamu sebelum berbuat dosa, malu kepadamu ketika lalai, dan malu kepadamu hingga kami menjaga diri sampai akhir hayat. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Sampaikanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Sampaikanlah kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kami dapat diberikan anugerah untuk mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dari pendidikan Ramadan yang menjadi programmu.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah sadayana.